menggeluti dalam bidang keamanan data dan juga mengamankan data dari serangan-serangan online, Mas. Jadi adanya forum diskusi seperti podcast ini sangat mobile itu biasanya di Android dan iOS. Yang salah satu game yang terkenal juga ada yang di Indonesia sangat digemari anak-anak juga, khususnya Mobile Legends. Pasti tahu. Data di sebuah perusahaan besar. Jadi perusahaan saya ini menganalisis data di perusahaan tersebut menjadikan usaha di bidang software development ya, Mas ya. keren. Tapi ya, kami lebih fokus ke website karena permintaan pasar untuk website ini lebih banyak daripada yang mobile nih, Mas. Oh, begitu. Oke, ketemu lagi dengan kami di channel YouTube Ilvan Channel. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan podcast ya, podcast pembahasan teknologi informasi. Gimana sih perkembangan teknologi informasi itu di Indonesia? Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu nih guys, dari keempat narasumber di bidang IT. Salah satunya dari Mas Yaki, Mas Wingga, Mas Anung, sama Mas Maksum. Penasaran buat kenalan? Ya udah kita aja langsung saja perkenalan buat mereka. Yang pertama, Mas Yaki, silakan untuk perkenalan. Terima kasih Mas Irfan. Ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Alam Zaki, biasa dipanggil Rizky. Saya itu bekerja sebagai keamanan cyber, Mas. Jadi saya itu menggeluti dalam bidang keamanan data dan juga mengamankan data dari serangan-serangan online, Mas. Jadi adanya forum diskusi seperti podcast ini sangat membuat adrenalin saya bertambah, Mas. Apalagi mengenai tantangan di era digital ini, Mas. Gitu, Mas. Baik. Terima kasih buat Mas Yaki untuk perkenalannya. Sama-sama. Lanjut saja kita ke pindah ke nomor 2, yaitu tamu kita Mas Wingga. Silakan untuk Terima perkenalan. kasih sebelumnya Mas Irfan ya, sudah mengundang saya juga dan teman-teman. Ada aja Mas. Saya perkenalkan, nama saya Wingga Radiana. Saya menekuni di bidang perangkat lunak. Salah satunya mobile. Ya biasalah, semua orang pasti tahu kan mobile ada di mana. Terus untuk mobile itu biasanya di Android dan iOS. Yang salah satu game yang terkenal juga ada yang di Indonesia sangat digemari anak-anak juga, khususnya Mobile Legends. Pasti tahu. Iya. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih buat Mas Wingga ya. Ya. Kenalannya keren sekali ya buat bisa mengembangkan game gitu ya. Ya. Lanjut ke tamu kita yang ketiga, Mas Anung. Monggo perkenalan. Terima kasih Mas Irfan. Ya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Muiz, biasa dipanggil Muiz. Saya ini bekerja di bidang analisis data di sebuah perusahaan besar. Jadi perusahaan saya ini menganalisis data di perusahaan tersebut menjadikan perusahaan tersebut mengambil keputusan menjadi lebih baik, gitu. Di berbagai bidang kesehatan atau yang lainnya. Ya. Mencoba itu. Menganalisis gitu ya, Mas. Ya. Terima kasih buat perkenalannya. Lanjut aja pindah ke tamu kita yang keempat, Mas Maksum. Monggo, persilahkan. Ya, terima kasih untuk undangannya atas ini ya Mas Irfan. Siap, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Al Maksum. Saya ini pengusaha di bidang software development ya Mas ya. Keren. Tapi ya, kami lebih fokus ke website karena permintaan pasar untuk website ini lebih banyak daripada yang mobile nih, Mas. Oh, begitu. Mantap. Baik, terima kasih ya buat Mas Maksum dan semuanya para tamu. Tepuk tangan dong. Ya, oke. Jangan lupa tetap di sini aja. Kita akan membahas perkembangan teknologi informasi di Indonesia dengan para narasumber yang ahli ini. Jangan lupa ya, nanti dinikmati seadanya aja. Iya, Mas. Siap. Terima kasih. Wah, gimana unjukannya ini? Maaf ya, seadanya. Sama. Oke, jadi teman-teman para pemirsa yang masih bersama di YouTube Ilvan Channel, kita lanjut ke pembahasan topik bagaimana perkembangan teknologi informasi di Indonesia pada era saat ini ya, bersama para bidang IT, para ahli, para narasumber nih guys. Oke, yang pertama nih guys, dari Mas Yaki nih, selaku di bidang cyber, keamanan cyber ya. Gimana menurut Anda perkembangan tren dalam keamanan cyber, Mas? Ya, baik Mas. Jadi tren untuk keamanan cyber itu yang sering kita jumpai di masyarakat sekitar itu sekarang itu tentang serangan yang namanya ransomware, Mas. Jadi serangan ransomware itu seperti parasit. Parasit itu
berada di sebuah handphone atau smartphone atau laptop atau komputer yang ada gitu. Biasanya kita jumpai itu karena kita adanya ketika kita menjelajahi internet itu ada link dan kita mengklik itu ada notif download dan kita nggak tahu kita mendownload apa, biasanya seperti itu. Dan itu adalah ransomware isinya gitu Mas. Jadi itu seperti parasit yang mana nantinya akan mencegah data kita saat kita mentransfer data gitu. Jadi data itu akan tercegah dan diambil. Jadinya kita nggak tahu nggak ada notifikasi apa-apa, nggak ada. Jadi kita nggak tahu juga nantinya data apa saja yang diambil juga kita nggak tahu. Jadi itu sangat berbahaya Mas untuk sekarang ini. Dan juga itu akan sangat merugikan khususnya bagi seperti pemerintah desa Mas, apalagi dalam kurun waktu ini kan dalam 2024 ini biasanya akan terjadi pemilu gitu Mas. Nah, itu sangat berbahaya Mas. Dan juga pada biasanya peserta didik Mas. Siswa-siswa, mahasiswa itu sangat sering terjadi ransomware ini Mas. Jadi kita harus selalu berhati-hati gitu, Mas, dalam memanfaatkan teknologi. Siap, terima kasih buat Mas Zaki atas penjelasannya ya. Jadi teman-teman ingat ya, harus berhati-hati soal gambar kayak gambar itu namanya bisa jadi gambar, bisa jadi link, jadi bisa tautan atau apapun itu Mas. Kalau misalkan teman-teman ada yang ngirimin entah nomor sembarangan atau ngaku-ngaku pihak ketiga kurir misalkan ya, suruh ngeklik link itu harus hati-hati ya, harus konfirmasi dulu atau gimana itu pencegahannya itu. Kalau bisa biasanya dalam WhatsApp, misal WhatsApp itu ada pesan masuk, kita klik, biasanya jika itu aplikasi kita mengunduh, maka akan ada notifikasi apakah kita akan mengizinkan aplikasi ini untuk mengakses data. Nah, kita jangan izinkan, kita tolak gitu, Mas. Kita tolak. Harus kita tolak. Baik, terima kasih buat penjelasannya. Baik, langsung aja ke narasumber kedua guys, yaitu dari Mas Wingga dalam ahli bidang mobile ya. Baik, buat Mas Wingga, bagaimana menurut Anda nih? Bagaimana menurut Anda perkembangan mobile di era sekarang? Menurut saya perkembangan mobile di era sekarang itu pesat ya. Karena sekarang banyak smartphone juga untuk anak-anak, untuk orang tua, lansia juga. Karena memudahkan daripada kita pakai HP tolalit atau apa kan. Tolalit. Karena zaman ini sangat pesat, saya mengaku dari era saya yang dulu sangat Nokia kuno. Sekarang sudah berkembang pesat ya. Tapi untuk sekarang tuh menurut saya pendidikan masih kurang dalam bidang pendidikan ya, untuk mobile. Gimana itu? Karena untuk aplikasi seperti salah satunya itu masih kurang kurang signifikan untuk hal pendidikan ya. Karena anak-anak masih bingung cara memakainya atau bagaimana. Menurut saya juga sekarang untuk development dan pembuat aplikasi mobile itu harus mengembangkan lagi agar anak-anak juga bisa mudah memahami dan orang tuanya juga kan. Karena tidak mungkin anaknya memakai aplikasi sendiri kan, pasti dipantau untuk orang tua juga. Masih dipantau. Jadi sekarang juga kita harus melakukan observasi juga ya untuk anak-anak agar kita bisa membuat aplikasi dan juga mengembangkan lebih banyak lagi untuk aplikasi-aplikasi online, karena zaman yang eranya sudah zaman milenial yang menunjang anak-anak untuk lebih ke pendidikan memanfaatkan. Daripada kita main game terus kan nggak mungkin kan. Benar sekali. Ya walaupun memang dalam main game juga bisa menghasilkan uang. Benar. Cuman tapi kan pendidikan juga penting. Benar sekali pendidikan. Sekian saja dari saya. Oke, terima kasih buat Mas Wingga di ahli bidang mobile guys. Jadi buat teman-teman ya yang punya kerabat, adik ataupun orang tua ya yang untuk mendidik anaknya, jangan lupa terus dipantau anak-anaknya buat jangan sering-sering main game ya, memanfaatkan mobile atau HP buat main game terus jangan ya. Jadi untuk membuka aplikasi yang bersifat pendidikan gitu. Oke, terima kasih atas ilmunya dan penjelasannya Mas Wingga. Lanjut ke narasumber yang ketiga nih guys, dari Mas Anung selaku di bidang analisis data guys. Gimana nih perkembangan analisis data ya di era sekarang? Terima kasih Mas Ilvan. Kalau sekarang ya, trennya itu dari analisis data, trennya sekarang itu machine learning dan deep learning. Dimana di perusahaan saya itu menggunakan machine learning untuk menganalisis data yang banyak itu yang besar dan kompleks tersebut dianalisis dulu masanya apa, terus
trennya sekarang 2023 kan apa terus? Oh ya. Contohnya di bidang fashion di perusahaan saya ini. Fashion. Oh Ya. ya. Kan sekarang kan sedang marak jaket. Ya, jaket. Jaket itu yang tren sekarang apa? Nah, Oh ya ya. dalam hal tersebut bisa dipisahkan dengan machine learning dan deep learning. Keren ya. Terus di dalam hasil tersebut, dalam analisis tersebut, Ya. sekarang itu yang sedang tren itu jaket Barudak Well Bandung. Tahu Tahu kan? apa itu? Oh tahu. Bandung. Sepatu balance to New Balance. Itu Nah, salah satu distro nggak sih? termasuk distro Bandung kalau itu. Distro Bandung ya. Nah, sekarang Aku tahunya yang sekarang trennya itu. Hasil lokal nih Mas, hasil lokal. lokal plat itu, lokal plat Bandung. Oh, keren. Bandung. Nah, dalam hal itu hasilnya itu bisa muncul. Sekarang yang tren itu jaket well itu Bandung. Oh ya, Yang parasit itu. Oh ya, tahu Yang kan warna parasit. purple. Ya. Itu agak kocak emang ini. Agak kocak. Iya. Lucu sih emang. Oke. Dingin juga. Terima kasih buat Mas Anung ya. Buat teman-teman nih. Kalau kita bisa belajar ilmu tentang machine learning dengan memanfaatkan analisis data, kita bisa mengetahui apa yang lagi tren. Bisa makanan juga ya. Iya. Ya kayak sebelah itu pernah jadi pernah viral kemarin. Pernah viral ya? Zaman corona itu. Heeh. Itu makanan wajib bagi para ukti. juga keren kan, file termasuknya kan. Oh iya, itu duta sebelah. Duta sebelah. Oh iya. Siap. Ya, karena memanfaatkan yang lagi viral, yang lagi marak karena analis data itu, kita bisa jadi viral juga guys dengan mengepost apa yang lagi viral. Lato-lato juga itu pernah ya? Atau pernah apa ya guys, ada yang pesan. Iya. Daerahnya. Oke, terima kasih buat Mas Anung atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Baik, lanjut guys ke narasumber yang terakhir keempat ya, dari Mas Maksum yang dalam ahli di bidang website. Ya. Nah, ini ada website, ada mobile. Gimana buat Mas Maksum perkembangan website dalam gempuran mobile nih? Gimana Ya. di era sekarang? Oke, jadi kayak gini Mas. Untuk website sendiri itu kan peminatnya masih banyak itu Mas. Enggak masih sih emang selalu banyak gitu Selalu Mas. banyak ya? Karena ya ini pasarannya kan pengusaha-pengusaha itu Mas. Oh, ya. Jadi setiap pengusaha yang memiliki sudah memiliki nama itu wajib punya website sih Mas. Bener. Apalagi kalau website itu kan relatif murah itu Mas. Maksudnya relatif di sini tuh relatifnya ke mobile maksudnya kan. Kalau misal bikin mobile nggak semurah website karena ya website itu paling cuma untuk profil company ya. terus informasi gitu kan. ya. Bener. Tapi kalau untuk mobile sendiri itu kan harus ada sistemnya. Dalamnya itu pasti lebih kompleks lagi. Lebih kompleks lagi ya. Ya, kemudian untuk website sendiri itu kan bisa selain tadi untuk berisi informasi dan profil company tadi. Kalau punya pengusaha itu kan harus bisa dicari di Google. Harus bisa tahu itu berapa kali dicari, berapa kali dikunjungi. Oh, berarti itu bisa kolaborasi dengan analis data dong. Ya, itu kan setiap Bisa kolaborasi juga ini guys. dia bisa semua ya. Bisa semua ya. Narasumber ini. Ada keamanan, ada mobile, ada analisis website juga guys. Oke. Itu. Jadi untuk untuk websitenya kan Ya. bisa tahu tadi kan, bisa tahu berapa kali dikunjungi itu website. Jadi kan bisa kayak promosi juga lah untuk Ya, pengusahanya itu sih. Iya, bener. Wah, sangat. Kalau kita belajar IT itu memang luas guys ya. Ya, betul sekali. Dengan ditemani para 4 narasumber yang hebat banget. Oke, lanjut ya guys ya. Nih, untuk pertanyaan terakhir. Pertanyaan ini untuk ditujukan ke semua ya guys ya, 4 narasumber. Jadi, gimana nih saran ataupun masukan ya buat para 4 narasumber di bidang masing-masing, ada keamanan data, mobile, analisis dan website nih. Gimana saran buat anda semua di era teknologi pada perkembangan zaman di era sekarang ini? Mungkin dari siapa dulu? Siapa yang mau dulu? Oh iya. Dari yang tersusah. Kalau itu saya dulu aja ya. Gak ada urutannya. Enggak. Jadi dalam bidang cyber security gitu ya, dalam keamanan data itu saran saya untuk adik-adik, anak-anak di luar sana
kalau bisa dalam apa ya, ketika kita mengunjungi sebuah internet itu, menjelajah internet atau ada apa notifikasi atau lainnya, kita harus apa ya, pintar-pintar dalam memilih dan juga melihat gitu. Misalnya ada aplikasi apa, kita nggak tahu apakah itu aplikasi berbahaya atau enggak. Kita ragu itu, kita jangan unduh aplikasi itu. Dan juga untuk keamanannya itu kalau bisa seperti smartphone ataupun laptop komputer itu kita update terus setiap, biasanya kalau apa ya, seperti antivirus atau apapun kita ada updatean gitu, ada batch berapa gitu kan. Ya. Kita harus update terus, rutin kalau bisa ya, agar ya dalam pengaplikasiannya juga lebih mudah gitu, dan juga untuk penanganannya itu lebih baik juga begitu. Karena kalau tidak itu biasanya kita kan nggak update gitu, nggak pernah update, nggak pernah memperhatikan dalamnya gitu kan, lebih berbahaya lagi. Karena itu bakal sering juga terkena serangan malware gitu mas. Itu sangat berbahaya, jadi kalau bisa lebih berhati-hati lagi gitu. Oke. Mungkin langsung aja lanjut ke siapa lagi yang mau bicara? Saya ya. Mas Angga. Mungkin bisa. Menurut saya saran yang bagus itu tidak hanya untuk pemerintah juga, tapi masyarakat juga ya. Karena di era yang sekarang itu lebih maju, karena Indonesia ya mau bagaimanapun memang Indonesia lebih jauh terbelakang daripada luar-luarnya, khususnya Amerika ataupun bagian mana. Untuk bagian teknologi ini sangat penting menurut saya, karena kita hidup banyak menggunakan teknologi. Yang penting tidak hanya lampu atau TV atau apapun, peralatan kan teknologi sekarang, melalui smartphone. Smartphone juga penting, karena di hal ini untuk pendidikan juga sangat mempengaruhi untuk masa depan. Jadi untuk anak-anak juga harus lebih banyak mengembangkan, tidak hanya untuk main game, tapi juga untuk mengembangkan untuk masa depan kalian juga, untuk pendidikan masa depan, dan kalian harus tahu cita-cita kalian ingin menjadi apa. Terima kasih. Siap. Oke, langsung lanjut aja ke Mas Anung, gimana sarannya? Ya baik Mas Irfan. Jadi dalam bidang analis ini, termasuk saya yang mendalam ini, untuk saran saya untuk para pemuda di Indonesia ini, kalau mau bikin usaha gitu, contohnya kalau saya di Wonosobo itu, kalau mau bikin usaha kok bingung, dianalisis dulu yang sedang tren di Wonosobo itu apa, yang dibutuhkan itu apa. Ya. Bisa hal itu bisa dicari di Google itu, banyak sekali referensinya, termasuk referensi, terus dianalisis dulu. Contohnya di Wonosobo kan ada, ini Wonosobo sedang marak karika ini. Kalau karika itu ramainya itu di bulan apa? Contohnya kalau di bulan Januari, berarti kita harus menyiapkan dulu di bulan Januari. Nah, terus tempatnya yang ramai itu di mana penjualannya? Oh, ternyata di pusat kota Wonosobo. Oke, berarti kita bikin warungnya itu di pusat kota Wonosobo tersebut di bulan Januari. Ya, kalau kayak gitu berarti kita menyewa 1 bulan atau 2 bulan khusus bulan itu, terus bulan kedepannya kita bisa cari lagi ide-ide yang lain dengan cara analisis data. Itu dia. Keren kali buat analisis data. Baik, langsung aja ke yang narasumber keempat guys, terakhir. Gimana Mas Masum buat sarannya? Ya, untuk saran dari saya sendiri sih ya seperti yang saya bilang tadi ya, untuk pengusaha untuk tolong segera bikin website lah, biar usaha-usaha Anda itu lebih dikenal sama masyarakat. Terus untuk ini agak kecurangan dikit. Untuk pemerintah ya mohon lebih dimaksimalkan lagi itu untuk websitenya gitu kan. Ya itu kan lebih murah itu. Spill harga ya Mas ya, untuk website sendiri itu 2 juta ini udah dapat Mas. Wah, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku itu Mas. Teknik marketing biasa. Dan yang terakhir Mas, buat hari ini Mas ya. Siap. Ada harga ada rupa itu Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih. Ya baik. Untuk podcast hari ini mungkin sekian aja ya. Untuk kesimpulannya sih, kita harus sering-sering mengupdate gitu ya, mengupdate informasi teknologi di era sekarang. Ya teman-teman ya. Jadi perkembangan teknologi itu
zaman ke zaman, waktu ke waktu, hari ke hari itu pasti update terus ya. Dari keamanan cyber ya, nggak ada habisnya kan kalau teknologi informasi itu setiap hari kita update terus gitu. Jadi buat teman-teman masih muda, pemuda yang memiliki masa depan, belajarlah terus. Untuk orang tua, kasihlah ilmu atau pendidikan atau pengajaran ke putra-putrinya untuk mengenal lebih dalam teknologi. Tapi pengenalannya itu yang dipantau ya, jangan sampai disalahgunakan gitu. Ya, dari mobile, website, analisis itu perkembangannya besar sekali. Baiklah, pokoknya tepuk tangan buat kita ya. Terima kasih buat narasumber kita. Ingat satu, usaha tidak menganuti hasil. Usaha dan hasil. Oke. Terima kasih ya buat waktunya Mas Zaki, Mas Wingga, Mas Anung, Mas Asum sudah sowan di rumah Ilvan Channel. Ya. Baik, mungkin sekian dari kami. Apabila ada salah kata ya, mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat. Ya, tambah ilmunya, tambah kenalnya juga. Jangan lupa sering-sering mampir ya. Siap. Baik, untuk dari saya Ilvan, mohon undur diri. Terima kasih, pamit.